Wanwan lengah, Asasino langsung mengeluarkan jurus 3 pedang dewa, tapi King Wanwan berhasil menghindar. Setelah itu King Wanwan membalas dengan jurus Crash Smash. Serangan itu langsung menghantam Asasino hingga terjatuh. Namun Asasino tak mau menyerah. Ia bangkit kembali, lalu ia maju dan mengeluarkan jurus One Hit Slash. King Wanwan pun langsung jatuh tak berdaya. Tapi King Wanwan sangat licik. Ia menggunakan jurus duplikat yang membuat Asasino kebingungan. Tanpa basa-basi, Asasino langsung menggunakan jurus ultimate Katana Rain dan boom. Namun King Wanwan yang asli masih hidup. King Wanwan pun langsung membalas dengan jurus ultimate Critical Smash yang membuat Asasino tak berdaya. Tapi King Wanwan merasa ada yang aneh. Trulimero menghilang. Ternyata pasukan King Tung Tung Prekuntung datang. Hua yipi! Mereka siap membantu Asasino melawan King Wanwan. Namun King Wanwan tidak takut. King Wanwan langsung maju ke depan. Tapi kakinya langsung terlilit ranting ber patapim. Melihat kesempatan itu, King Tung Tung langsung menembakkan jurus Hyper Beam. Tidak hanya itu, seluruh pasukannya langsung mengeluarkan jurus gabungan Fusion Force dan bom. Kekuatan gabungan itu terlalu kuat hingga membuat King Wanwan langsung tumbang dan mengeluarkan XP share level 30.000. Kemudian King Tung Tung langsung mengambilnya. Setelah itu pasukan Tung Tung langsung pulang ke Animalia. Di sisi lain, pasukan Lavaca akhirnya tiba di kerajaan Tralalelo. King Lavaca berencana untuk bergabung dengan Tralalelo untuk membangun kerajaan yang super kuat. Setelah itu, Lavaca langsung menggunakan batu kebangkitan yang ia dapatkan dari gurun pasir. Dan dalam sekejap, seluruh pasukannya yang sudah tumbang langsung hidup kembali. Lavaca pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk memperluas kerajaan Lavaca dan Tralalelo. Setelah beberapa bulan kemudian, kerajaan Lavaca dan Tralalelo pun selesai. Sementara itu kerajaan Animalia juga semakin luas dan kuat. King Tung Tung memperluas kerajaannya karena warga Animalia semakin ramai. Dari kejauhan, tiba-tiba datang Girafa Celeste yang memberi saran kepada King Tung Tung untuk membangun sebuah menara Tesla. Karena belakangan ini banyak sekali kabar dari warga yang melihat anomali liar mengganggu Animalia. Piccione Machina juga memberi saran agar api diganti dengan listrik karena mencari minyak semakin sulit. Untuk mewujudkan ide itu, mereka berdua membutuhkan bor generator untuk menghasilkan listrik. King Tung Tung pun langsung menentukan lokasinya. Setelah bekerja keras selama beberapa minggu, bor generator itu akhirnya selesai dan siap digunakan. Sementara itu, Girafa Celeste berhasil membangun sebuah menara Tesla yang terlihat kuat. Namun saat uji coba, menara Tesla itu tidak bergerak sama sekali. Udin Ditnun yang melihatnya langsung tertawa di depan Tesla itu. Tapi Tesla itu tiba-tiba menyerang Udin Ditnun. Ternyata Tesla itu membutuhkan charge untuk mengeluarkan serangan petir yang sangat kuat. Melihat penemuan itu, King Tung Tung sangat takjub dan ia pun memutuskan untuk membangun menara Tesla di setiap sisi kerajaan sehingga Animalia menjadi kerajaan yang terlindungi. Namun tak lama kemudian, warga Animalia datang dan berbicara kepada King Tung Tung. Mereka meminta agar dibangun lebih banyak sekolah. Karena sekarang warga Animalia sudah semakin padat dan banyak anak-anak yang ingin belajar. Apakah kalian setuju King Tung Tung membangun sekolah di Animalia? King Tung Tung membangun sekolah agar warga Animalia semakin pintar dan bisa membangun kerajaannya lebih maju. Setelah itu King Tung Tung mulai memikirkan rancangan sekolah tersebut. Namun karena King Tung Tung masih bingung dengan proyeknya, ia pun meminta bantuan kepada Ballerina Cappuccina untuk membuat desain sekolah itu. Setelah rancangannya selesai, King Tung Tung mulai memilih guru yang akan mengajar. Girafa Celeste dan Piccione Machina akan mengajarkan teknologi. Udin Ditnun dan Asep akan melatih fisik para muridnya. Dan Ting Ting Sahur menjadi kepala sekolah sekaligus guru sihir. Setelah beberapa bulan bekerja keras, King Tung Tung berhasil membangun 5 sekolah di kerajaannya. Di hari pembukaan itu, semua warga Animalia sangat antusias. Banyak warga yang ikut belajar di sekolah baru itu. Setelah pembukaan itu selesai, Girafa Celeste dan Piccione Machina mulai mengajarkan teknologi. Udin Ditnun dan Asep mengajarkan olahraga. Dan Ting Ting Sahur melatih mereka belajar sihir. Namun, semua tidak berjalan sesuai harapan. Setelah beberapa bulan, ada beberapa murid nakal yang sering tidak mengerjakan tugas dan membuat keonaran hingga pada suatu malam,
Murid berlari dikejar dan diganggu oleh anomali misterius. Apakah kalian tahu siapa anomali itu? Murid malas itu dikejar oleh anomali trutut tugas-tugas. Namun saat trutut tugas-tugas mendekat, tiba-tiba anak itu berteriak dan dia terbangun di kelasnya sendiri. Di depannya ada guru Ting Ting yang sedang memandangnya. Ternyata anak nakal itu sering ketiduran dan jarang sekali membuat tugas, sehingga dia selalu bermimpi dikejar anomali trutut tugas. Karena selalu melanggar peraturan, Ting Ting langsung memberinya hukuman, yaitu lari keliling lapangan, yang membuat anak itu sangat kesal dan mulai malas ke sekolah itu. Setelah beberapa hari kemudian, anak nakal itu tak pernah datang ke sekolah lagi. Ting Ting pun pergi ke rumahnya. Namun kata orang tuanya, anak itu sedang bersekolah. Ting Ting pun terkejut karena belakangan ini dia tidak pernah masuk sekolah. Tak lama kemudian, anak nakal itu terlihat berlari di jalan. Dia dikejar oleh anomali trutut tugas-tugas. Anak itu berteriak minta tolong pada Ting Ting. Namun anehnya, Ting Ting dan yang lain tidak melihat apa-apa. Hanya anak itu yang melihat anomali itu. Ting Ting menyangka anak itu hanya berhalusinasi. Lalu Ting Ting mengingatkan agar besok anak nakal itu masuk sekolah lagi. Namun di saat malam hari, anak itu tanpa sengaja menemukan sebuah rumah kayu misterius di tengah kota yang sepi. Saat dia mendekat, rumah itu tiba-tiba berteriak, "Lah, esok sekolah!" Anak itu pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Tapi yang mengejar adalah rumah itu sendiri. Siapakah sebenarnya anomali itu? Anak nakal itu dikejar oleh anomali lah esok sekolah. Dia berlari tanpa henti, namun anak itu terjatuh. Anomali itu mendekat sambil berteriak, "Lah, esok sekolah!" Anak itu menjerit ketakutan, tapi tiba-tiba anak itu terbangun dan ternyata itu hanya mimpi karena hari sudah pagi. Ia pun bergegas ke sekolah. Di sekolah ternyata ada beberapa anak nakal lain yang mengaku mengalami hal sama. Mereka juga sering bermimpi dikejar anomali tugas dan lah esok sekolah hingga membuat mereka takut sekolah. Mendengar itu, Ting Ting langsung melaporkan kepada King Tung Tung. King Tung Tung curiga ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. Tung Tung pun memerintahkan Ninenin Senin untuk membaca pikiran mereka. Dan benar saja, di dalam pikiran anak-anak itu ada dua anomali yang bersembunyi. Tapi ternyata dua anomali itu bukan makhluk jahat. Mereka adalah anomali penegak disiplin yang tujuannya membuat anak-anak Animalia rajin dan giat sekolah. Setelah menyadari itu, semua anak nakal langsung mengerjakan tugas dengan semangat dan tidak takut sekolah lagi. Masalah itu pun selesai. Di sisi lain, Lavaca terlihat sedang menyiapkan pasukannya untuk menyerang kerajaan sekitar. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Pasukan Lavaca bersiap menyerang. Untuk memperkuat kerajaannya, King Lavaca mengumpulkan semua pasukannya, kemudian mereka berangkat bersama. Lia jadi lebih rajin, namun topeng emas tiba-tiba menunjukkan sesuatu. Ternyata dua anomali itu benar-benar ada. Mereka muncul di sampingnya. King Tung Tung pun terkejut melihatnya, tapi topeng emas memutuskan untuk merahasiakannya. Setelah beberapa bulan kerajaan Animalia damai tanpa masalah, tiba-tiba pasukan Master Job datang dan menyerang. Warga Tung Tung pun panik dan berlari ke tengah kota. King Tung Tung langsung turun tangan untuk melihat apa yang terjadi. Dari kejauhan terlihat Master Job yang sangat kuat, auranya mengerikan. Ia berdiri di depan, bersiap menantang seluruh kerajaan. Wah! Master Job menentang satu kerajaan! Melihat hal itu, Udin sangat kesal. Udin langsung maju dan mengeluarkan jurus ultimate, Meteor Smash, dan boom! Namun Master Job masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Dengan senyum jahatnya, Master Job langsung membalas dengan jurus Job Smash. Dalam satu serangan, Udin langsung tak berdaya. Kemudian Job langsung menghancurkan gerbang Animalia. Setelah itu pasukan Pak Rahmat langsung maju menyerbu. Namun tiba-tiba mereka semua lumpuh terkena serangan Tesla. Melihat hal itu, Master Job langsung maju dan menghancurkan menara Tesla itu. Situasi semakin kacau. King Tung Tung segera memerintahkan Ninenin Senin untuk menghipnotisnya. Namun gerakan Ninenin Senin mudah ditebak dan boom, Ninenin Senin pun langsung tumbang. Melihat kerusuhan di kerajaannya, King Tung Tung memerintahkan Assassino untuk menggunakan jurus Shadow Swap. Dan dalam sekejap, Job langsung dipindahkan jauh dari kerajaan. Dan di sana ada Brar Patapim yang langsung mengeluarkan jurus Lava Earthquake. Tak hanya itu, Giraffa Celeste juga menembakkan jurus Galaxy Beam. Dan boom! Dan dalam sekejap, Master Job langsung tak berdaya. Namun Master
ini Smasher. Tidak hanya itu, Garam dan Madu maju ke depan dan mengeluarkan jurus. Malam chaos ini, ku merasa sepi. Dan boom! Job pun langsung tak berdaya. Melihat kesempatan itu, pasukan Boneca Ambalabu langsung mengeluarkan jurus Elemental Burst. Dan boom! Bombini dan Piccione tak mau kalah. Mereka langsung mencombo jurus Hyper Rocket, tapi serangan itu belum cukup. King Tung Tung langsung turun ke medan perang. Kemudian ia berubah menjadi Primal Tung Tung. Setelah itu, ia mengeluarkan jurus Primal Hyper Beam. Assassino juga berubah menjadi Master Assassino dan bersiap mengeluarkan jurus One Hit Slash. Dan boom! Master Job Sahur pun tumbang dan menjatuhkan Master Stone dan XP share level 30.000. Namun Job hanyalah pasukan kroco dari Lavaca. Akankah Lavaca turun tangan sendiri like Subrek Share? Biar gak ketinggalan kelanjutannya. Bisa dapat poin sambil nonton drama pendek. Pain drama memang bisa.